Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bulan muda jawab salamnya enak, semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Berbagai macam karunia Allah limpahkan pada kita. Syukur itu adalah menjaga keberkahan nikmat Allah. Kalau nikmat Allah ingin berkah, maka kuncinya adalah syukur. Kufur itu adalah menghilangkan berkahnya nikmat. Maka dengan kufur berkahnya nikmat hilang. Berkah itu satu kata yang sudah familiar di kuping kita. Kalau kita Indonesiakan, kalau ditranslate secara bebas, bahwa berkah itu adalah kebaikan yang bertambah. Kebaikan yang bertambah. Kalau kebaikan kita ingin bertambah, maka rumusnya adalah syukur. Jadi syukur itu nikmat Allah dipakai taat. Nikmat Allah dipakai taat. Kalau kufur itu nikmat Allah dipakai maksiat. Maka Allah begitu murka kepada orang yang kufur. Kenapa? Karena nikmat dari Allah dipakai untuk menentang Allah. Nikmat dari Allah dipakai untuk menentang Allah. Maka Allah menegaskan dalam firman-Nya, inna adzabi lasyadid. Maka siksaku amatlah pedih. Maka syukur itu terbagi menjadi tiga. Ada syukur qalbi, ada syukur qauli, ada syukur fi'li. Ada berapa syukur itu? Ada tiga. Satu syukur apa? Syukur qalbi. Syukur qalbi itu adalah syukur dengan hati. Ini ranahnya hati. Jadi masing-masing wilayah ada otoritasnya. Ada otoritasnya. Kalau syukur hati, otoritasnya apa? Yakini bahwa sebuah kenikmatan itu bersumber dari Allah. Dan itu harus yakin. Dan ini ranahnya adalah ranah hati. Yang kedua adalah syukur qauli, ucapan. Alhamdulillah. Ini ranahnya qaul, ucapan. Ada ranahnya perbuatan, kayak begini nih. Ini termasuk syukur apa ini? Kita hadir di sini. Ini syukur fi'li. Karena tidak semua orang bisa hadir di tempat pengajian. Yang hadir dengan yang tidak hadir banyak mana, Pak? Yang hadir dengan yang enggak, insya Allah 50-50, Pak, ya. Maka godaan untuk ngaji itu luar biasa. Maka man kharaja fi talabil ilmi, katanya, siapa orang yang keluar untuk mencari ilmu, ngiter-ngiter di rumahnya nyari peci, mana peci saya, muter-muter Pak tuh. Berangkat ngajinya belum? Berangkat ngajinya belum.
Maka apa? Gufirallahu lahu qabla ayah tua. Maka Allah akan ampuni dosanya sebelum ia melangkah ke tempat pengajian. Begitu besar apresiasi Allah. Berarti orang yang hadir di sini adalah orang yang lulus dari ujian setan. Tapi sampai di sini setan nggak berhenti, Pak. Terus diuber. Terus emang setan frustasi. Terus dia. Tanpa pantang menyerah, datang ke majian digoda sama dia. Apa digoda? Ya ngaji mah ngaji gitu nya. Ngarwe. Mas bro, chattingan lah, ngobrol. Oke, berhasil nggak main HP? Enggak, Pak, cuman sebelahnya. Gimana Mas bro, ngobrol kan? Ternyata itu juga sukses, Pak, sukses. Hajar mata dihajar. Nyender dulu nih, kenyang deh, kipas angin udah. Belum selesai, Pak, hajar lagi, mata oke, main HP enggak, ngobrol enggak. Ini ngaji lama banget ya. Ada apa gelis lah. Tapi mudah-mudahan semuanya kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat juga salam senantiasa tercurah terlimpah selalu selamanya kepada hamba terkasih tercintanya baginda kita Nabi Muhammad, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Semoga kita mampu merealisasikan apa yang beliau sampaikan. Sabda beliau, inna hamalatal Qur'an fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Kata Nabi, orang yang membawa Quran, membawa itu konteksnya bukan membawa gini konteksnya. Jadi konteks membawa itu dibaca, difahami, ditadaburi, dihafalkan, diamalkan. Ada berapa tuh? Dibaca, difahami, ditadaburi, dihafalkan, diamal. Ada berapa? Nah, berarti D5 itu sudah mendekati S1 ya. Nah itu jadi konteks membawa itu apa tadi? Dibaca. Setelah dibaca, difahami. Setelah difahami, dihafalkan. Setelah dihafalkan, diamalkan, dibaca. Maka kata Imam Ibnu Mas'ud, kata Nabi begini, kalau kamu ingin belajar Al-Quran, tuh belajar sama Ibnu Mas'ud. Karena bacaan Quran yang dibaca, yang disuarakan oleh Ibnu Mas'ud sama dengan aslinya. Sama dengan aslinya. Karena yang ngajarin Ibnu Mas'ud Rasulullah langsung. Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau Anda baca Quran, bertemu dengan ayat-ayat yang umpama ancaman, bertemu dengan ayat-ayat yang membahagiakan, bertemu dengan ayat-ayat yang mesti kita berpikir, berhentilah sejenak, merenung dulu. Jangan baca Quran kayak baca syair. Jangan baca Quran seperti baca syair gitu. Ini pesan Ibnu Mas'ud. Nah apa? Fi dhillillah. Nanti Quran itu begini. Fi dhillillah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Akan jadi apa? Jadi payung. Nanti Quran itu akan jadi payung. Fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Di saat itu tidak ada payung kecuali payungnya Allah, yang meneduhi kecuali Allah. Baik, kita teruskan di surah Al-Quraisy. Surah baru, surat Al-Quraisy. Kalau urutan di surah itu Al-Quraisy itu 106 setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah.
Tapi kalau runutan turunnya itu urutan ke-29 setelah surat Al-Qari'ah. Berarti runutan turunnya ke-29 kalau di Al-Qur'annya ada di 106. Kalau surat yang pertama turun surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq pertama kali turun. Kalau kita lihat runutan surah Al-Alaq di Al-Quran ada nomor berapa? Surat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq. Tapi kalau kita runutan nomor surat di Al-Quran itu, Al-Alaq ada di urutan 96. Berarti inilah hebatnya Quran, Pak. Turunnya acak-acakan bisa tersusun kembali. Salah satu mukjizat daripada Al-Quran. Baik bapak-bapak semuanya, sebelum kita mengkaji surah Al-Quraisy, sama-sama kita baca, mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah fil haqiqatil murad badilaya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Sabda Nabi terkait dengan kalimat Bismillah, Iqra'u. Maka kata Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta'u. Segala kebaikan yang baik dikerjakan, kemudian ketika mau mengerjakan itu tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Allah, maka aqta'u, maka kebaikan itu akan putus. Maksudnya kebaikan itu akan putus, bahwa kebaikan itu tidak mendatangkan berkah. Makan tidak baca bismillah, berarti berkahnya makan. Minum tidak baca bismillah, berarti berkahnya minum. Pakai baju nggak baca bismillah, jadi berkahnya pakai baju. Bawa kendaraan tidak baca bismillah, berarti berkahnya kendaraan. Nah, maka mulai dari sekarang setiap kebaikan awali dengan apa? Bismillah. Paling pendek, lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah dulu. Bismillah. Itu pendeknya bismillah. Lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Sok dibaca nu mana, nu pendek nu panjang? Dua nanah henteu Pak. Aduh ieu masih dona. Nu panjang komo, nu pendek poho. Ya. Ari berkah hayang Pak geus lieur panggeus. Tapi itu orang ieu orang ditu, orang dieu mah henteu, orang dieu mah. Teu teh nu beda teh dana. Insyaallah. Maka kita aja mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ilafun, kebiasaan. Kebiasaan namanya ilaf, kebiasaan. Quraisyun atau li'ila fi Quraisyin, kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi Pak, orang Quraisy juga punya kebiasaan. Tapi kebiasaannya apa? Nanti akan kita singgung. Maka kita secara kronologis dulu dari kata apa Quraisy diambil. Jadi
suku yang disebut oleh Allah hanya itu. Suku yang disebut oleh Allah hanyalah Quraisy, tidak Liila, Jawi, enggak kan? Liila, Sunda, enggak kan? Jadi aja Quraisy tuh. Liila, Caniago. Nah tapi ini subhanallah spesial ini, spesial. Nah enggak. Li'ilafi kebiasaan Quraisyun, orang-orang Quraisy. Jadi Quraisy ini diambil dari kakek Nabi yang ke-13 itu Al-Kinana. Jadi Quraisyun itu akar katanya dari At-Taqarrasyu. At-Taqarrasyu itu artinya perhimpunan. Perhimpunan atau persatuan atau persekutuan. Artinya dari berbagai macam suku-suku dihimpun menjadi satu suku yang kokoh, yang kuat, maka disebut Quraisy. Ada yang memaknai dengan makna lain. Quraisyun itu akar katanya dari korsyun atau korosyun. Korosyun itu artinya mata uang atau orang yang selalu berusaha. Atau korosyun itu bisa juga makna uang logam. Uang logam itu korosyun. Kurs. Nah ini sekarang menjadi bahasa apa tuh? Kurs. Apa? Kurs. Sekarang bahasa itu kan jadi bahasa internasional ya. Menjadi bahasa internasional, berarti Quraisy itu daripada Quraisy, korosyun itu Quraisy itu artinya mata uang atau uang logam. Ternyata memang bahasa yang dipilih oleh Allah itu bahasa Arab. Dari semua bahasa yang matang itu bahasa Arab. Sehingga berlahirnya berbagai macam ilmu. Dari bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab juga ada dua, ada bahasa Arab fushah, ada bahasa Arab amiyah. Yang bagus bahasa Arab fushah, bahasa Quran. Ada enggak orang Indonesia yang jadi ulama besar di Arab? Ada enggak? Ada kan? Orang Indonesia menjadi ulama besar di Arab, berarti bahasanya bahasa Arab. Ya contoh yang sampai sekarang itu Imam An-Nawawi. Sampai dimakamkannya di mana Imam An-Nawawi? Di Malang. Subhanallah, di Malang. Beliau itu guru besar di Masjidil Haram. Orang mana? Orang Banten. Orang Banten. Berarti itu sudah menguasai bahasa apa? Karya-karyanya, kitab-kitabnya subhanallah belasan kitab, puluhan kitab dikarang pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Usaha. Baik, Qursyun itu artinya mata uang, usaha. Artinya bahwa kesenangan, kesukaan orang Quraisy itu apa? Berdagang, berbisnis itu Pak. Jadi lamun hayang beungar mah kudu naon? Bisnis. Lamun teu bisnis tapi beunghar, rada curiga kan. Teu bisnis tapi beunghar jigana wah lamun teu jadi berarti yang ulah kecuriga apa bisa jadi warisan. Bisa jadi warisan. Nah, kemudian karena orang Quraisy itu adalah gemar usaha. Quraisy itu ada juga yang namanya memaknai kirsun. Kirsun ada korsyun, ada kirsun. Kalau kirsun itu artinya ikan hiu. Hiu itu ikan kecil, ikan besar hiu itu. Orang aja dimangsa, perahu aja dibalikin. Karena apa? Karena kuatnya. Nah ini ternyata Pak, makna Quraisy itu subhanallah berbagai macam makna, tetapi substansinya luar biasa. Baik. Nah sekarang li'ila fi Quraisy. Nah kembali ke kata Quraisy. Maka apa sabda Nabi?
An Sa'ibni Umar wa ibni Ja'dah an abihi wa an jaddatihi Ummi Hani binti Abi Thalib qalat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, "Innallaha faddala Quraisyan bi sab'i khisalin lam yutiha ahadan qablahum wa lam yutiha ahadan ba'dahum." Allah telah memprioritaskan, Allah telah mengunggulkan Quraisyan, suku Quraisy, bisab'i khisalin, dengan 7 keistimewaan. Lam yutiha, Allah tidak memberinya ahadan kepada seorang pun, qablahum, sebelum orang Quraisy, wala yutiha, dan Allah tidak akan memberikannya ahadan kepada seorang pun ba'dahum, setelah suku Quraisy. Ini prioritas, Pak. Jadi Allah tidak akan memberikan spesifikasi kepada siapapun sebelum suku Quraisy, dan tidak akan memberikan juga setelah suku Quraisy. Ada 7, Pak, yang diberikan keistimewaan oleh Allah kepada suku Quraisy. Keistimewaan ini sudah prerogatif Allah tentunya, dan ini juga tidak bisa dimaknai bahwa ketika kita menjadi orang terhormat itu karena kedekatan dengan kesukuan, tidak jaminan juga. Atau kita menjadi mulia karena gennya dari situ, ya tidak bisa juga. Tetap yang paling takwa mah indallahi atqakum. Tetap orang yang istimewa mah adalah orang yang takwa pada Allah. Mana yang pertama dari yang 7? Yang pertama adalah innal khilafata fihim. Apa khilafah? Khilafah sudah firman, ada khilafah. Kepemimpinan itu fihim, ada pada mereka. Jadi begini, Pak, keistimewaan suku Quraisy itu dalam kepemimpinan. Dan hebatnya juga, orang itu tidak berani mengganggu suku Quraisy. Nggak berani macam-macam. Kenapa? Karena ketidakberanian orang kepada suku Quraisy ada makna historisnya, Pak. Siapa pasukan yang dihancurkan oleh burung ababil? Masih ingat gak? Hah? Siapa yang dia ke burung ababil? Abraha. Pokoknya Abraha itu adalah pasukan yang hendak menghancurkan apa? Ka'bah. Bayangin, Pak, siapa yang tidak kenal kegagahan Abraha di masanya? Ketika hendak menghancurkan Ka'bah, Allah hancurkan. Inilah yang membuat ciut suku-suku di sekitar Mekah. Lah gua dibanding Abraha kuat mana? Abraha aja hancur, apalagi kami suku-suku yang kecil. Ternyata Bapak semuanya, Allah melindungi suku Quraisy di antaranya karena di situ ada Baitul Ma'mur. Baitullah, ya, Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur. Karena di situ ada apa? Ada Baitullah itu, Ka'bah. Ini, Pak, saya jadi teringat dari saya. Ketika saya mengurusin dam, saya itu pergi ke kampung Jabalur, perkampungan Gua Hiro, cari kambing, Pak. Cari kambing untuk bayar dam. Cari kambing, muter-muter kita dengan motor di sana. Ada apa namanya, obrolan-obrolan kecil, Pak, di mobil itu dekat Gua Hiro tuh di bawahnya. Apa obrolan kecilnya, Pak? Kalau Allah nggak ngasih Ka'bah untuk orang Mekah, di sini orang nggak ada yang mau hidup. Mekah ini rame gara-gara Allah kasih apa? Kasih Kalau nggak dikasih Ka'bah, Pak, orang mana mau tinggal di Mekah? Subhanallah. Dan ini historisnya, kenapa Abraha dihancurkan oleh Allah? Karena
hendak menghancurkan Ka'bah. Maka yang pertama adalah innal khilafata fihim, bahwa kekuasaan kepemimpinan menjadi khilafah itu adalah orang-orang suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang terhormat. Tapi gini Pak, kalau berbicara suku terhormat dengan kesukuan menjamin seseorang menjadi terhormat, pertanyaannya Abu Lahab suku apa? Abu Lahab itu paling dekat loh. Garis keturunan kehormatannya paling dekat. Dengan suku apa? Dengan suku yang terhormat. Karena Abu Lahab dari siapa? Suku Quraisy. Tapi Allah abadikan namanya, Tabbat yada abi. Jadi ternyata kedekatan kepada keterhormatan sebuah ras itu tidak serta-merta orang menjadi terhormat. Tahu Bilal Pak? Ada Bilal bin Rabah sudah populer kan? Jadi beliau kan nama ya, sampai namanya itu menjadi sebuah profesi gitu, sebuah julukan. Khotibnya siapa Kang? Oh Pak Anu. Bilalnya siapa? Bilalnya Mang Asep, bahkan Bilal sudah. Bilal kan nama orang ya. Padahal yang dimaksud Bilal itu adalah orang yang adzan atau muadzin, tapi lebih umumnya dibilangnya apa? Bilal nama apa Pak? Nama orang. Itu jadi nama orang menjadi pengidentikan. Itu namanya ibadah yang legend, Pak. Maka jadilah Bapak di sini ibadah yang legend. Seperti orang yang adzan, Bapak ini kemana ya? Kok suaranya nggak ada? Yang biasa adzan itu kemana gitu? Karena itu akan menjadi khas, Pak. Akan menjadi, kok ini yang suka adzan ini kok nggak ada gitu? Kok tahu-tahu ganti suara, volumenya berubah. Wah ini Pak siapa ini? Ini kemana ini? Nah ini artinya satu ada amalan yang apa? Yang legend. Nah di sini Pak maka bikin amalan yang legend. Seperti halnya Bilal. Nama jadi pengidentikan itu. Bilal ini budak. Rasnya, kalau berbicara ras, dia statusnya budak. Rasnya udah budak hitam, disiksa, hirup. Kira-kira gitu Pak, disiksa. Tapi justru bila diangkat derajatnya sama Allah, menjadi muadzin pertama, namanya dikenang, bahkan sebelum wafatnya itu bakiatnya sudah sampai ke surga duluan. Bakiatnya sudah sampai ke surga duluan. Kalau kita berbicara terah, nyambung gak ke Quraisy? Kalau kita berbicara terah itu gak nyambung ke Quraisy. Jadi terah itu bukan jaminan seseorang menjadi orang terhormat atau menjadi orang mulia. Ternyata kuncinya adalah takwa kepada Allah. Umar dari suku Quraisy. Hebatnya Umar karena keadilan kepemimpinannya. Keadilan kepemimpinannya. Abu Bakar dari suku Quraisy, dari Bani Tamim. Dengan ketawaduannya, loyalitasnya, keimanannya, kesolehannya nggak diragukan lagi. Nah maka Quraisy ini adalah innal khilafata fihim, bahwa kepemimpinan itu berada di posisi mereka. Karena bangsa yang kuat Pak, artinya dari suku itu digabung menjadi satu dan kompak. Maka daripada kata
At-taqarrusyu. Jadi at-taqarrusyu itu adalah perserikatan. Maka kalau kita ingin kuat di Baitul Makmur ini harus apa? Harus apa? At-taqarrush. Apa at-taqarrush? Apa taqarrush? Bersatu. Bersatu kita teguh. Bercerai. Kahayang. Aduh, atau meniku ingin banyak. Karena begini sih, Bang, nggak bisa dipungkiri. Kadang-kadang manusia itu ada yang namanya illusion of control. Dalam jiwa manusia itu namanya illusion of control. Jadi illusion of control itu manusia itu seolah-olah, apa seolah-olah itu? Apa seolah-olah itu? Seakan-akan. Jadi manusia itu seakan-akan bisa menentukan keinginannya sendiri. Saya punya planning ini kan begitu. Nanti usia saya begini punya, menentukan planning seakan-akan. Ya kalau kita Pak boleh atau bisa menentukan keinginan Pak. Kalau bisa, pengennya itu punya bini 4, ya nggak Pak? Punya bini 4, cakep semua, kaya semua, solehah semua, kaya. Ternyata bini udah atuh, cerewet, bawel, minta udah. Tapi itu insya Allah surga Pak ya. Nah itu artinya manusia itu apa namanya? Illusion of control. Punya illusion of. Jadi illusion of control itu seakan-akan manusia itu bisa menentukan keinginan, padahal gitu, padahal enggak. Apa ilusi itu? Apa ilusi? Ilusi. Jadi illusion itu ilusi, hanya sebatas hayalan. Karena sebatas hayalan tapi tidak bisa menentukan. Al insanu bitadbir wallahu muqaddir. The man is process but God is possess. Itu kata Bang Rojikun. Itu saya juga artinya gak tahu apa. Nah, kembali yang kedua. Yang kedua itu mana lagi hancanya? Wa innal hijabata fihim. Sesungguhnya hijabah, orang yang merawat Ka'bah. Merawat Ka'bah. Fihim, ada di tengah-tengah mereka. Betul Pak. Jadi suku Quraisy ini punya kebanggaan tersendiri. Apa? Mengurus Ka'bah. Wah, subhanallah. Bahkan di situ ada Jabal Ka'bah. Nah, dibuat Jabal Ka'bah itu kalau sekarang jadi terminal bis Pak. Kalau Bapak di arah sini di zona ini dapat hotel di sini, nanti terminal bisnya di Jabal Ka'bah gitu ya. Jabal Ka'bah itu di mana ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, mengambil batunya dari situ. Mengambil batu untuk membangun Ka'bah. Nah, selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Jabal Gubais. Ke Jabal Gubais. Jabal Gubais sekarang, kalau Bapak cari Jabal Gubais di Mekah nggak bakal ketemu. Udah berubah Pak. Jabal Gubais sekarang sudah menjadi istana raja. Itu saya jajar tuh dengan tower Zam. Dengan tower Zam. Kalau Jabal Gubais itu sebelahnya kesekat jalan itu Bukit Sofa. Bukit Sofa jalan itu Jabal Gubais yang sekarang menjadi istana. Kenapa dilakukan seperti itu? Kan biasanya begini Pak. Kalau kata ini, biasanya orang yang bikin sejarah orang kalah orang menang. Pak. Yang bikin sejarah orang kalah orang menang biasanya. Orang kalah mana bahasa enggak. Orang kalah masa bisa bikin sejarah. Yang bikin sejarah itu biasanya orang yang menang. Maka Jabal Gubais itu bikin istana sebagai simbol bahwa gua yang berkuasa. Nih cirinya.
Kira-kira dibahasakan begitu, Pak. Nah, Jabal Gubes dulu Pak, dulu berarti dulu itu adalah bukan sekarang, dulu. Jadi dulu itu Jabal Gubes itu mungkin kalau di Jakarta mah kayak Taman Ismail Marzuki lah. Taman Ismail Marzuki buat apa tuh, Pak? Taman Ismail Marzuki itu. Nah, pentas seni gitu ya. Adu baca puisi gitu kira-kira ya. Dan itu Jabal Gubes dulu di zaman tepat adu syair, Pak. Adu syair itu. Kalau syairnya berkelas, syairnya masuk nominasi, tidak tereliminasi, nah dicatat, dipang-pang di dinding Ka'bah. Itu jadi puisi-puisi atau syair-syair yang berkualitas, yang masuk nominasi, yang tidak tereliminasi, apa? Dicatat. Di mana? Di dinding Ka'bah. Maka ketika idza jaa nasrullahi ketika Mekah ditaklukkan, maka tulisan-tulisan syair yang ada di dinding Ka'bah diapain? Dicopot. Diganti dengan apa? Al-Qur'an. Ya, sekarang kisah itu, Pak, sekarang digantinya pas orang pergi ke Arafah. Berarti pergi ke Arafah itu malam-malaman wukuf, Pak. Itu ketika Mekah kosong karena jemaah haji kemana? Ke Arafah semua. Wah, itu kesempatan tuh bagi orang Arab itu. Itu masa-masa yang dinanti itu. Warga Mekah pada kemana? Ke Haram ketika jamaah haji semuanya ada di mana? Di Arafah. Dan di saat itulah penggantian apa namanya? Kiswah. Kiswah itu kain penutup Ka'bah. Itu gonta-ganti warna, Pak, dulu. Pernah ditutup dengan warna merah, pernah ditutup dengan warna hijau, terakhir dengan warna hitam, tetap di dalamnya putih. Itu sutra semua. Kalau Bapak dipegang begini, ini mah gak berkelas ini mah. Mahina cekor jikut. Bapak kalau megang penutup Ka'bah digini nih, Pak nih. Apa diginiin tuh? Dicabak. Kalau diginiin, Pak, itu kayak apa ya? Di sini nih itu ya. Kan dia sutra ya. Benangnya benang emas, Pak, khusus itu. Subhanallah, panjurannya emas, Pak. Emas semua. Barang-barang berkualitas semua. Nah, kembali innal hijabata fihim, dan mereka mempunyai otoritas memegang kunci Ka'bah. Kan orang sholat menghadap Ka'bah, Pak. Lamun di jorok Ka'bah ngadap mana sholatnya? Kan jorok Ka'bah kan kayak begini pada dalamnya ini. Lamun orang di jorok Ka'bah sholat yang ngadap ke mana? Pada Ka'bah di jorok Ka'bah ke mana? Yang ngadap di jorok Ka'bah. Bebas. Karena dalam Ka'bah itu kan kotak begini, kosong dalam Ka'bah itu. Ya begini nih, tiang-tiangan. Subhanallah, Pak. Bapak hayang ngacup ke jorok Ka'bah, hayang tuh, Pak. Jadi presiden, Pak. Biasanya kalau tamu-tamu kenegaraan itu ada spesial, Pak. Jadi spesial, maka Pak, kalau Bapak ingin negara maju, pilih presidennya saya. Ke Mekah gratis, Pak. Bisa emang insya Allah orang renangnya bebarengan ke Mekah, Pak. Nepi mau alat teuing, ngan paeh mah geus kabayang. Ya mau lurucan, Pak. Kembali. Jadi itulah ya. Jadi orang Quraisy itu, suku Quraisy punya otoritas apa? Menjaga, merawat Ka'bah. Megang kunci Ka'bah juga. Itu satu apa namanya? Satu penghormatan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh suku-suku yang lain. Yang keberapa itu, Pak? Yang keberapa? Ngajena si nunutan tuh jangan kebar-kebar aja.
Nomor katilu wa inna siqayata fihim, sesungguhnya mereka memberi minum para tamu-tamu. Pak, kalau Bapak ke Mekah, amin, babarengan ke Mekah, Pak. Nih Pak, yang begini ini nih, Pak, Bapak asa kuat bawa itu bagi-bagi air, cegot di terminal, di hotel, di mana. Dan salah satu nih, ada sisi positif jahiliyah. Jadi jahiliyah orang ada positifnya juga. Orang sana itu, Pak, namanya hormat sama tamu, memuliakan. Maka bagi ashabul udud, ashabul udud gimana nih ashabul udud? Wah itu Pak kan, itu peraturan Arab kan tanpa ashabul udud. Maka ayah Indonesia itu terkenalnya macam-macam, Bang. Terkenal orang jamaah Indonesia itu terkenal jamaah haji kaya. Karena tidak ada orang Indonesia haji backpacker. Tidak ada yang haji tidak ada yang hajian gelandangan tidur di mana? Di pinggir-pinggir hotel, nggak ada Pak, elit haji semua, dan terkenal royal, gemar belanja Pak Indonesia. Orang Indonesia mah tuh kau, banyak kan dasar kan, lamun dari jemaah haji Indonesia, orang-orang karena apa? Royal, kebiasaan di Tanah Abang kali ya, gitu dong, royal Pak, royal. Kemudian terkenal ramah, royal. Ramah royal eta dungeunahna Pak, ta dungeunahna ngan anu teu ngeunahna disebut jamaah ikan. Kudung-kudung mani, kudung-kudung mani. Jadi ketersediaan air di hotel itu kan beda Pak di Mekah. Itu banyak hebatnya Mekah itu, paling sering hujan dalam setahun, paling sering itu 5 kali Pak. Itu dalam setahun itu hujan paling sering 5 kali, rata-rata hujan setahun sekali diurang. Maka kalau dosa bulan saya cai Pak, kita baru kemarau sebulan aja susah air. Di Mekah air melimpah Pak. Bayangin coba, kalau jemaah haji jutaan itu baru jemaahnya, belum yang lainnya, itu tidak pernah kekurangan pasokan air. Memang mereka punya alat canggih, mereka suling dengan jarak 15.000 km dari Laut Merah, disimpan di gunung-gunung. Jadi di gunung teh toren Pak, toren besar, itu disuplai kemana. Jadi kalau malam-malam tangki parkir di samping hotel, itu ngisi apa Pak? Ngisi air, karena tabungnya di bawah, di basement. Jadi kan dongeng Pak. Jadi kita sinkronkan gitu ya. Jadi antara ini kronologisnya. Subhanallah. Maka yang kedua yang kurang jeleknya juga yang ashabul udud. Nah, ashabul udud nih, orang Mekah Pak nih, atau Indonesia yang mukimin, yang ketahuan apa? Di sana itu kagak main tegor Pak orang. Hotelnya langsung masuk kerajaan. Di sana itu nilang mobil, bukan ada polisi tilang, otomatis kamera, kecepatan mobil sekian kilometer per jam, otomatis itu. Jadi di sana itu nomor polisi mobil dengan WA satu nomor seri dengan nomor WA satu nomor. Jadi kalau ngelanggar langsung masuk WA, denda, akumulasi denda, orang can mayar, hayang bisa balik, ditahan Pak, mau bisa balik, lunasan hutang. Tuh di sana Pak. Jadi bagaimana kalau yang ngerokok? Bagi jamaah haji yang ngerokok itu ada spesial, disebutnya duyufullah, bebas, tapi di luar hotel.
pokoknya apa lah ngus arah rudud harapan hotel ngus pasti orang anak ada siapa bicara rudud jeung uduna lah aku duduk siapa pak rasa pun pak karena di sana rokok putih nggak enak asli nggak enak rokok Indonesia itu paling dicari pakai rempah-rempah dan rokok di sana pak nyeri hati pak ngerokok di Mekah mah nyeri hati ke rokok nyeri hati melina pak atau rokok seharga kalau mau dirupiahkannya di sana kalau 35 real jarum super jarum coklat samsu magnum sampurna mil kalau dirupiahkan pak 150.000 sebungkus 150.000 sebungkus jadi lamun nyeuneuh rokok teh nyeri hati pak nyeri hati ke rokok dan nyeri hati melina gitu mas. Nah kembali tapi itu biasanya ke pemerintahan Arab itu ada kebijakan disebutnya duyufullah. Jadi ada kebebasan tuh bagi orang-orang haji tapi berhaji ya. Karena statusnya sama dengan turis. Karena dia tamu. Statusnya dia tamu. Tapi di mana ada tempat-tempat tertentu. Jangan coba-coba mentang-mentang bebas dekat haram di baledog. Tapi di tempat-tempat tertentu itu juga. Baik bapak-bapak baru ke berapa itu? Baru ketiga berapa? 1, 2, 3. Wa inasa qoyata baru 4 ya memberi minum. Maka bapak-bapak semuanya kesimpulan terakhir maka bapak-bapak semua maka ini kita sedekah yang paling utama itu air. Kenapa air paling utama? Kita makan pisang goreng dengan minum proses oleh tubuh mana lebih cepat.